sejahtera bagi kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya kekurangan satu atau apapun. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Fajar Sidik, Prodi PAI STIT Pemalang, NIM 320026. Izin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Tips Bisnis Pemula. Kenapa kok saya ingin mengambil tema ini? Yang pertama, ketika kita sudah lulus dari STIT Pemalang, ketika kita sudah tamat kuliah, itu kan kita dijanjikan berprofesi sebagai guru. Kalau toh kita besoknya itu sebagai guru, nah, saya ingin mengajak teman-teman jangan berpatokan pada guru, karena guru kalau belum PNS itu gajiannya minim. Ya begitulah. Jadi kenapa saya memilih tema ini, itu agar kalian nanti tidak berpatokan pada profesi kalian sebagai guru, agar kalian itu mempunyai sampingan gitu loh, sampingan ya seperti bisnis kecil-kecilan lah, entah itu bisnis angkringan ataupun bisnis apapun itu. Ya yang penting menghasilkan yang penting menghasilkan bagi kalian. Gitu. Yang penting menghasilkan dan yang penting jangan merugikan, gitu. Jangan merugikan kalian dan jangan merugikan orang lain. Ya langsung saja kita ke materi ya teman-teman. Untuk tema tips bisnis pemula atau dasar-dasar membangun bisnis. Yang pertama itu pengertian bisnis, tanpa dipungkiri juga ya teman-teman. Kita itu temanya tentang bisnis. Jadi yang pertama itu pengertian bisnis. Bagi pengusaha-pengusaha besar, lucu sekali kalau ketika dia tidak mengetahui atau tidak mengerti tentang pengertian bisnis. Jadi hal yang paling mendasar untuk kalian belajar tentang bisnis itu soal pengertian bisnis. Yang dimana di sini saya sudah merangkum itu semuanya di file PowerPoint, nanti bisa dilihat di slide. Ini ya bagian sini ya, entah di sini ataupun di sini atau di sana, kita lihat nanti saja ya, tergantung editor. Di materi yang saya bawakan, pengertian bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai great value melalui penciptaan barang dan jasa create of good and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun individu yang dapat memperoleh keuntungan melalui transaksi. Dan menurut Bond and Coates pada tahun 2007, itu dia mengatakan itu bisnis adalah jenis aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Jadi itulah tentang pengertian bisnis. Jadi kita lanjut ke materi yang kedua tentang dasar-dasar membangun bisnis. Kita langsung ke isinya. Yang pertama itu dasar-dasar membangun bisnis. Yang pertama ialah fondasi. Tanpa dipungkiri juga ya teman-teman, fondasi itu ialah salah satu hal pokok, hal mendasar untuk kita ketika membangun sebuah bisnis. Ketika kita fondasinya itu kuat, ya insya Allah nanti kedepannya bisnis itu akan berjalan dengan lancar. Dan fondasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada visi misi, money, omset, dan kualitas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama visi misi. Gini teman-teman, ketika kalian membangun bisnis tanpa adanya visi misi, itu bisnis itu tidak akan tersusun dengan rapi gitu loh. Kalau kalian membangun bisnis menggunakan visi misi, insya Allah itu bisnis kalian akan tersusun dengan rapi dan termanajemen dengan rapi. Itu yang pertama, kalian menentukan visi misi kalian terlebih dahulu. Apakah kalian membangun bisnis ini hanya untuk berfoya-foya, ataukah
kalian hanya ingin membangun bisnis ini untuk kerjasama ataupun apa, kalian itu dipikirkan terlebih dahulu. Ya, contoh saja gini teman-teman, saya itu bisnis toko parfum itu mempunyai visi misi tersendiri, dan visi misi saya itu tidak bisa diberikan kepada teman-teman, itu rahasia perusahaan ya. Yang pertama itu visi misi, kalian itu dibenahi dulu visi misinya gitu loh. Yang kedua itu money atau uang. Ya tanpa dipungkiri juga ya teman-teman, adanya bisnis itu ya pasti adanya uang ataupun modal gitu loh. Uang itu menurut saya itu hal yang paling mendasar di bagian bisnis. Kenapa kok saya mengatakan uang itu sangat penting dalam sebuah bisnis? Itu karena uang itu pondasi utama teman-teman, pondasi utama untuk kita membangun sebuah bisnis. Oke, yang kedua itu money atau uang. Ya, tanpa dipungkiri juga ya teman-teman, bisnis itu memang memerlukan uang, dan bisnis kita, bisnis besar dan kecil itu tergantung uang kita. Kalau uang kita itu dalam jumlah banyak, kita bisa membangun bisnis yang lebih besar. Tapi kalau ketika uang kita ya sedang-sedang saja ataupun kurang, ya kita bisa merintis gitu. Kalau kita maunya uang besar, kita langsung bisa buka semacam kayak CV, toko gitu. Kalau uang kita sedang ataupun cukup untuk membangun bisnis inilah, itu ya dengan cara kita membuka usaha kecil-kecilan ya, seperti jualan-jualan lah, jualan ya seperti semacam jualan basreng, jualan apapun lah itu kalau ketika kita memiliki uang yang cukup. Yang ketiga omset. Jadi teman-teman itu harus memikirkan omset. Menjalankan bisnis tanpa memikirkan omset, itu bisnisnya ya kaya apa? Bisnisnya ya ambruk lah, cepet ambruk. Ya makanya dipikirkan omsetnya. Jadi ketika barang dagangan atau perusahaan itu sedang naik dan turun, kalian itu harus memikirkan gitu loh. Ketika omset kita turun, kita harus memikirkan bagaimana kalau omset kita itu bisa naik. Itu kalau omset kita sedang turun. Tapi kalau omset kita sedang naik, itu kita juga harus memikirkan bagaimana omset kita itu jangan sampai turun, dan omset kita harus stabil gitu loh. Itu omset. Yang keempat itu kualitas. Sebelum kalian itu menjalankan bisnis kalian dan memasarkan produk kalian, kalian itu harus tahu kualitas produk kalian itu seperti apa. Kalau sampai kalian memasarkan produk, kualitas produknya kalian itu kurang memuaskan bagi konsumen, ya sangat amat disayangkan gitu loh. Jadi karena itu harus memikirkan kualitas produk kalian terlebih dahulu. Mau dikirim di kalangan apa produk kalian. Contoh saja gini ya teman-teman, saya itu sehari-harian juga sedang berbisnis. Bisnis saya itu toko parfum. Sebelum saya membuka toko parfum, itu saya memikirkan kualitas barang saya itu seperti apa sih gitu, kuat dan daya tahan lama parfumnya itu sampai jam berapa. Terkadang kan parfum itu kan ada yang murni, ada yang campuran. Dan dulu memang saya sempat eksperimen tentang parfum, ya tentang parfum yang murni dan campuran. Jadi ketika parfum campuran itu baunya ya kadang awet, kadang enggak gitu. Tapi kalau parfum murni itu sudah menjamin awet teman-teman. Nah,
di situ. Ketika kita mau menjalankan sebuah bisnis, kita itu harus tahu kualitas barang kita sendiri. Barang yang nantinya kita akan pasarkan kepada masyarakat. Barang yang nantinya kita akan jual pada masyarakat ataupun pada khalayak umumnya. Itu. Kalian harus mengerti kualitas barang kalian. Oke. Karena durasinya tidak cukup, sampai di sini saja ya teman-teman, pemaparan materi yang saya sampaikan. Ya, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan. Saya ingin meminta maaf. Allahumma fiqh lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.